Ih, tes ngapunten derek tanglet tentang masalah orang yang memiliki hutang dan sudah jatuh tempo kemudian niki selaku pelaku napa takone kancane nih. separuh nggih Pasti lek selaku pelaku rada butuh ditulungi ngono maksud kula. nggih mboten ngeten. Apakah dalam kasus itu juga memasukkan wali santri atau wali murid yang menunggak syahriah? Nah, bon niku mawon riyen. Iki asih di pondok ya. Monggo Gus jawab. Nyuwun sewu niku penjelasannya pripun? Nggih. Kalau sebenarnya itu sudah terjawab di dalam kitab Fathul Mu'innya nggih. Jadi wa musalin alaihi dainun halun qadirun alaihi min ghairi idni dainihi. Jadi ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Bepergiannya seseorang yang hutang yang sudah jatuh tempo itu dianggap sebagai tindakan yang menyebabkan dia tidak diperbolehkan untuk qasar dan juga jamak kalau tanpa izinnya orang yang memiliki piutang. Itu catatannya adalah qadirin alaihi. Kalau memang sebenarnya dia itu sudah mampu untuk membayar. Ya, jadi katakan bahas masalah tadi requestnya si Sail ini adalah seseorang wali santri, bahasanya ngoten nggih. Wali santri nunggak syahriah. Lah ini didelok, kadang aja nyuwun sewu, kadang wali santri sebenarnya ya mampu untuk membayar syahriah tapi dekne ora bayar. Maka kalau seperti itu termasuk. Soalnya beberapa curhatan niku wonten bahasane wali santri lek dikongkon bayar urusan panganane anake niku rada alot. Bulet ae, tapi lek dijak ziarah duwe iku metu. Enek kali. Tuku rokok semangat. Maka kalau seperti itu termasuk daripada yang ada dalam kitab Fathul Mu'in, sebenarnya dia mampu. Pokoknya yang paling menjadi masalah adalah ketika qadirin alaihi. Dia sudah mampu untuk membayar terhadap hutangnya itu tadi, tapi dia malah pergi. Itu yang tanda kutipnya sampai menyebabkan dia tidak diperbolehkan qasar dan juga jamak. Sehingga mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak mampu qadirin alaihi ay ala wafaihi, kalau dia tidak mampu berarti itu tidak dianggap sebagai safar yang maksiat, sehingga dia tetap diperbolehkan untuk jamak dan juga qasar. Bahkan dalam kitab lain disebutkan kalau ada orang kok nopo namine tidak mampu untuk membayar, maka ketika dia mengkhawatirkan untuk dipenjarakan, ya tetap dia diperbolehkan untuk bepergian dan itu tidak dianggap sebagai maksiat. Ngoten lho. Jadi maksiat itu wis awak dhewe nang kitab Sulam Taufiki lapun maklum toh. Bahasane matlul ghani. Bahasane kan ngoten, matlul ghani atau menunda-nunda untuk membayar hutang bagi orang yang sudah mampu, bagi orang sing duwike wis enek. Lah niki sing rada repot, wis enek tapi ancen ora karep, ora kepingin nyaur utang. Lah niku sing angel. Pun dadi catatan tadi yang qadirin alaihi, delok wali santri ini lek wajan rada ruwet, rokok enak-enak terus tapi urusan panganane anak rada keri-keri lah, itu termasuk. Kalau memang benar-benar tidak mampu
banyak kebutuhan gitu semisal nggih, maka tidak termasuk di dalam kitab Fathul Mu'innya ini tadi, sehingga tetap untuk boleh untuk qasar dan juga jamak. Pun jelas nggih. Jadi tanda kutipnya qadirin alaihi. Pun jelas. Nah, jelas ya. Nggih. Kula tanglet. Kula boten patek setuju sing Rupane wis diempet ket wingi rupane iki. boten yo nembe niki kok. Wong bab niki, bab jamak. Oh ini ndak patek cocok lek tadi sekedar melihat-lihat. Ndak boleh kosor itu gimana itu? Ada ndak yang Iya. Sing healing tapi oleh kosor, oleh jamak. Nggih, Premium niki mboten pertalet niki. Delok-delok Premium niki. kok adoh ya. Aduh ya. Masa udah oleh kosor. Kosor. Premium nih gak pertalet lagi. Waduh repot ya Pak Kacong. Dan pertanyaan sing rada antep Pak Kacong. Sing rada antep ngoten lho. Lah niki angsal Sing rada boten? pokro niki enteng niki. Oh enteng gitu. Enteng iki. Sing rada antep berbobot lho pertanyaane. Oleh undangan nang Pasuruan. Heeh. Iku oleh jamak apa ndak? Oh, jamak. Undangan toh sekarang mendatangkan nekani undangan. Hah? Ketemu oleh kosor si ae dek nyantai mulai ku ya nopo. Kosor ta jamak? Jamak. Oh, jare mau jamak saiki kosor. Nggih. Jamak ta kosor? Nggih jamak nggih kosor Lho, sembarang. double. Nggih. Itu tunggale iki, premium tapi enteng niki. Sing rada abot lho Pak Kacong. Enteng kabeh. Sing pokro ngono lho. Enteng kabeh. Pun niku mawon pun. Terus pun. Niki enten dua pertanyaan dari Pak Kacong. Pertama, terkait masalah wau di Fathul Mu'in disampaikan bahwa seseorang tidak boleh jamak kosor ketika tujuan daripada safarnya, tujuan dari dia bepergian itu mujarrodi ru'yatil bilad, murni hanya untuk melihat-lihat daerah. Oh nang kono apik, nang kono air terjune, merono ayo dolen. Wah, itu menurut yang disampaikan di Fathul Mu'in tidak boleh jamak, tidak boleh kosor. Tapi fil asoh, menurut kaul asoh. Niki bahasa yang sudah menunjukkan bahwa ini ada perbedaan pendapat. Pak Kacong lek biyen mondok rodok sergep titik ae Pak Kacong. Titik ae. Gak usah akeh. Titik tok ae. Wae zaman korip ngaji korip rodok mempeng titik itu jelas seru nih. Kalau versinya Bajuri itu mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa at-tanazzuh itu tamasya. Semerap tamasya Pak Kacong. Ngelencer jadi. Cari Pak Kacong ngelencer. Healing, tamasya, ngelencer itu menjadi gharad sahih, menjadi tujuan yang dapat melegalkan orang untuk jamak kosor. Makanya wenteng nih wow. Soalnya nopo asli Pak Kacong kurang mempeng titik tok biar namanya. Tambahin mempeng titik itu jelas seru gak perlu takut nih. Niku setunggal. Nomor kali. Pertanyaannya, apakah boleh misalkan Pak Kacong bepergian mudik, juga mudik, nang Pasuruan ada undangan, ono dulure duwe gawe, jamak kosor apakah boleh? Lah niki pertanyaannya ngeten, Pak Kacong ini tanyanya apakah masalah undangan itu dianggap alasan yang melegalkan atau masalah jarak? Paham maksud kula mboten? Nah ini, Pak Kacong ini tanyanya dari Sidoarjo ke Pasuruan boleh jamak kosor atau alasan undangan itu memperbolehkan jamak kosor? Hah? Lek mau nadai gak ngono soalnya. Lek mau nadai gara-gara undangan ya oleh jamak kosor tak gak? Lah itu kan berarti masalah alasan. Mana tak tegas tanyane loro rada tebel iki. Premium iki repot kira. Pak Kacong sing ditangletaken. Yang mana? Karo-karo. Yang pertama, kalau masalah undangan apakah menjadi sebuah gharad, menjadi sebutan yang melegalkan jamak kosor? Tentu boleh. Mergo sing gak oleh niku alasan yang sifatnya itu maksiat. Maksiat. Aku amarani arek wedok nang kono lah. Misale nang kono ape marani arek wedok yang non mahramnya boleh.
Atau tujuannya nggak maksiat tapi haim. Oh kurang mempeng titik mah berarti. Haim niku cara makna kitabe wong kang kepaung. Kepaung itu nggak jelas, tanpa arah bepergian. Pokoknya metu aku. Lewung, ngerti-ngerti tutup Banyuwangi itu ke Sidoarjo. Niku bahasa Arab haim. Orang yang seperti ini meskipun nggak ada tujuan maksiat, tapi karena bepergian tujuan dia nggak boleh kosor. Masih tutup Banyuwangi nggak oleh. Wis lewung wis ngerti-ngerti tutup Banyuwangi, kosor aku nggak boleh. Karena bepergiannya ini tidak ada gharad sahih, tidak ada satu tujuan, satu arah yang jelas yang melegalkan untuk jamak kosor. Sehingga lek undangan niku yo mboten maksiat, yo ora kok gak jelas, sehingga melegalkan untuk jamak kosor. Satu niku. Yang kedua, apakah kalau bepergiannya ke Pasuruan itu boleh untuk jamak kosor? Kalau kosor jelas nggak boleh. Boten angsal. Sekau oleh titik. Kalau jamak sama nggak boleh. Berapa jaraknya? Kini Pasuruan ini 40-50 kilo, 20 kilo mentok. Isak mucuk-mucuk Pasuruan bisa. 20 kilo nggak boleh kosor, nggak boleh jamak. Karena yang boleh jamak niku kita Fathul Mu'in ndawakan safaron tawilan. Orang yang bepergiannya bepergian jauh pun titik ini. Anak pun kok kepingin luwe-luwe, lah niku premium mangke mawon teng wingking nih. Lek undangan mboten napa-napa. Oh, Lek masalah aku undangan, ada undangan nih nang kono nang Jember, nang Pasuruan. Loh. Makanya pun tak tangleti to wau. Yang ditanyakan itu alasannya apa jaraknya? Yo jaraknya yo nggone undangane. Ngeten lho Pak Kacok. Orang jamak kosor itu harus dua ini terpenuhi. Enggak cukup alasannya saja tapi juga jaraknya. Alasannya memenuhi, jaraknya enggak terpenuhi, gak oleh jamak kosor. Nang Pasuruan alasannya apa? Undangan. Oh, alasannya matuk. Masuk. Jaraknya yang enggak masuk ya enggak boleh jamak kosor. Makanya harus sak paket. Oh nang Jember undangan, Jember jaraknya oh iya 2 marhala. Alasannya juga masuk undangan, nah baru boleh jamak kosor. Oh jadi pak situ undangan berarti nggak apa-apa kosor. Oh Pasuruan oleh kosor. Lah ini repot niki repot nih. Salah paham niki repot. Harus 2. Jadi alasannya masuk, jaraknya juga masuk. Saged difaham Pak Kajong? Saged, tapi sering ngelakoni ngono. Wah, iki repot iki. Waduh, repot iki. Untungnya dalu ki budal Fathul Mu'in iki morek pas babi mau. Ya. Meneh-meneh gak mana wis. Premium. Ngaten. Gak oleh rek. Gak oleh ya. Cek mamang aku. Lho, kok sik mamang? Pancen ndak kok kitab kok apa? Kitabe jewelas Pak Kacong sing muni. Gak percaya repot ya gak percaya nih. Pak Kacong bisi ana sapa lak ngono kabeh munine. Oh, Kalau jaraknya enggak terpenuhi, meskipun alasannya terpenuhi enggak boleh. Begitupun sebaliknya. Aku ado lho lunga. Tutuk Jember kono, 2 marhala. Tapi alasannya tidak terpenuhi. Alasan maksiat misalkan. Ya enggak boleh jamak. Enggak boleh kosor. Makanya harus dua-duanya terpenuhi. Adapun problemnya Pak Kacong biasanya ngono lah, itu problemnya harus diselesaikan niku. Kudu ditutukne niku. Ya apa carane? Lah sawir ya dalu iki ya. Ya apa terusan? Ya apa carane? Lah, Ono apa ndak? pertama niki wisan. Ya. Wis gak premium iki. Pertama iki wisan repot iki. Ari jawabane dadi abot engko. Pertanyaane. Terus suwun wis. Sabi. Pun monggo litune. Assalamualaikum Gus. Misalnya kalau niki niat bepergian teng Pasuruan, lajeng nggih Pasuruan. Dilala niku napa nite sepur nggih ya, keturun
ngelilir-ngelilir dugi Jember. Iki pengalaman nih. Napa kenging dasi? Kenging nopo? Kosor sama kosor. Oh, Sasar kesasar Gus. bablasan. Niate bepergian dekat, tapi kok wis bener-bener kebablasan. Apakah boleh kosor atau mboten? Ya jelas boleh. Karena memang realitanya dia memang sudah melewati daripada masa fatul qasri. Jadi niate memang wis ora patek muktabar lah, wong realitanya memang dia sudah menempuh jarak yang diperbolehkan kosor. Kalau pengen wau bahas sedikit masalah niku lho nggih. Masalah lek wong-wong saya kan senengane titik-titik bahasane wong healing. Bertamasya. Ini perlu dibedakan antara mujarradu ru'yatil bilad dengan masalah tanazzi'. Niku permasalahan berarti sampun nggih. Jadi karena memang realitanya itu dia sudah menempuh jaraknya terpenuhi, berarti boleh. Mas yo tujuan asline mang nang Pasuruan kan ngoten. Kalau masalah jarak tempuhnya itu berapa? Kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji itu 2 marhalah itu wahya tusawi 81 km. 81 ya, itu khilafnya kan banyak. Kalau yang saya temukan dalam kitab Fiqhul Manhaji 81. Kemudian niki yang perlu dibahas masalah apa sih perbedaannya masalah mujarradu ru'yatil bilad, hanya melihat-lihat dengan tanazzuh. Jadi dalam kitab itu 2 bahasa. Orang itu bepergian itu salah satunya tujuannya adalah perkara yang sifatnya itu mubah. Walaupun safarnya itu safar yang mubah, itu juga tetap diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Nah, cuma yang menjadi titik pembahasan adalah itu tadi, masalah mujarradu ru'yatil bilad dengan masalah tanazzuh. Kalau mujarradu ru'yatil bilad hanya melihat-lihat suatu daerah, itu disebut dengan mujarradu ru'yatil bilad, yang mana ini menyebabkan seseorang itu tidak boleh qashar. Tapi kalau tanazzuh itu memang benar-benar ingin refreshing, cara bahasanya ingin kula biasanya ya senang pandaan, ndelok view-view yang bagus, tujuannya refreshing. Itu masuknya ke tanazzuh. Kalau tanazzuh boleh, mulane dalam kitab Hasyatut Tarmasi ini tengeriki disebutaken wahmi at-tasawi bainahuma ay bainat tanazzuhi wa mujarradir ru'yah wa fihi nadharun balil wajhu ayyufarraqa bainahuma. Harus dibedakan hukumnya antara orang itu bepergian dengan tujuan tanazzuh atau refreshing, dan juga orang itu cuma pengen melihat-lihat. Bedanya bagaimana? Bi anna tanazzuha gharadun sahihun yaqsidu fil adati littadawi wa nahwihi ka izalatil ufunat an-nafsiyah wa i'tidalil mizaji. Jadi kalau tanazzuh itu biasanya kalau kepingin refreshing itu namanya tanazzuh. Lek wong-wong sakniki kan katakan biasanya capek kerja sehingga kalau weekend biasanya butuh refresh, akhirnya healing kemana-kemana, itu namanya masuknya ke tanazzuh. Kalau mujarradu ru'yatil bilad bagaimana? Bi khilafi mujarradi ru'yatil biladi idza khala an dzalik. Beda yang namanya cuma penasaran, kepingin melihat suatu daerah yang sama sekali tidak ada tujuan untuk refreshing. Ka angkoso da as-safaro li baladi kada liyang duro binaaha mimmadza al huwa hal huwa au hal huwa saghiratun am au kabiratun wa nahwi dzalik. Kalau mujarradu ru'yatil bilad murni kepingin delok desa, murni kepingin delok suatu daerah gede apa ora, api apa ora, cuma murni itu nggak ada tujuan untuk refreshing. Maka kalau seperti itu tidak memperbolehkan yang namanya jamak dan juga qashar. Kenapa alasannya? Fa innahu bil abasi asbah. Itu sama halnya cuma sekedar dolanan, podo ambek wong bingung niku wau. Nah, cara bahasane ngono iki jenenge wong nganggur.
Ngoten lho, mulakno kalau mujarradu ru'yatil bilad cuma kepingin delok tok tanpa ada tujuan refreshing sama sekali. Nah, itu namanya tidak boleh untuk jamak dan juga qasar. Tapi kalau benar-benar ada izalatul ufunat an nafsiyah, kepingin refreshing, sumpek, ya kalau seperti itu boleh. Itu namanya masuknya ke tanazu. Niku ngoten. Pun monggo. Nggih, tangkut Gus. Sampun niku. Nggih, masafatul qasri niku kan yang dilihatkan dari masafanya, dari jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya bukan timingnya tadi ya. Nah, semisal ini kan tuntutan kerja, apabila dari sini Sidoarjo dengan Surabaya otomatis kan tidak mencapai masafatul qasri. Akan tetapi karena ini tuntutan kerja, nagihi keliling dari satu pintu ke pintu lain, dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Nah iki dihitung sama ngene iki wis melebihi daripada masafatul qasri. Niku yang pertama, niku hukumnya tos pundi Gus? Apakah masih bisa dikosor? Yang kedua, sholat yang dikodok, sholat kodok niku apa juga bisa dikosor. Semisal kan biasanya kan ziarah ini jamak takhir. Saya jamak takhir otomatis ditaruh di sholat asar semisal dari duhur. Nah tiba habis mang turu kabeh kan sing ngelingno. Terus bablas neng maghrib. Lah otomatis enggak sholat duhur, enggak sholat asar, otomatis kan kodok Gus. Lah apakah ini bisa dikosor? Cek gak kakean ngoten lho lah. Sampun matur suwun. Pertanyaan kedua sebenarnya sudah dibahas nggih? Telat tuh gini. Intinya ngeten pun biar mboten bingung. Intinya yang boleh untuk dikosor dan juga dijamak adalah suatu sholat yang itu dilakukan yang berada selama masa perjalanan. Baik itu berupa ada ataupun berupa kodok. Semisal ada berarti normale zuhur sampai asar dikosor selama masa perjalanan. Atau merupakan sholat kodok. Tapi itu tadi nggih koyitis. Yang penting merupakan sholat yang pot bazan alfa itu. Maka kalau seperti itu boleh untuk menjamak dan juga untuk mengkosor kalau memang itu dia sedang dalam perjalanan. Dua itu tadi pun nggih jelas nggih untuk yang nomor 2 nggih. Sekarang membahas yang nomor pertama. Oh, kok esok kampanye? Oh, oke. Yang bisa ditempuh secara dekat ada yang jarak
jalan yang ditempuh secara jauh. Maka ini dilihat kalau memang menempuh jalan boleh, karena memang dia mengarungi apa bahasanya, melewati jalan yang lebih jauh itu bukan kok karena nganggur. Derek tanglet niku tadi kan dikatakan napa nek tilem kebablasan akhirnya jauh. Napa nanti juga balik jadi bisa kosor lagi. Ya. Yang nomor 2 yang nomor kali ini menawi pengen tahu alasan kenapa kok sampai punya pendapat kenapa ternyata lebih jauh sekarang dibalik ngoten nggih. Kalau misal niatnya itu dibatalkan atau diurungkan, apakah menjadi dia itu ketika memang dia itu sudah iqomah 4 hari ghaira yaumait dukhul wal khuruj. Ini yang harus saya terangkan kembali. Jadi petang dino niku yaumul khuruj
yaumul khuruj nggih, dia kembali. Itu enggak dihitung. Makanya harus 4 hari secara utuh. Wes, lah sekarang permasalahannya itu tadi, atau dia itu sudah niat 4 hari utuh. Terus aku nginep nang omahmu, tapi kok ternyata dia tidak diperbolehkan. Maka kan otomatis dia sudah ingin, bahasanya ngeten nggih, sudah ingin melanjutkan perjalanannya kembali. Karena nggak mungkin dia dianggap, walaupun cara bahasanya dia itu sudah niat, tapi niatnya itu kan terurungkan dengan realitanya. Jadi katanya dihukumi seperti itu ya mboten saged, sehingga dia tetap diperbolehkan untuk qashar lagi semenjak dia itu mengurungkan niatnya itu tadi. Jadi kalau sudah diurungkan niatnya, maka dia masuk lagi ke fase dia itu dianggap sebuah perjalanan. Ngoten loh, dia orang yang akan melakukan sebuah perjalanan lagi. Pun, niku ngoten. Terus wau ya napa niku? Pertanyaan selanjutnya wau. Oh, tidak mau mengumpulkan 2 rukhsah. Pripun niku? Kula kok mboten nate. Sik niku mawon, kula sing tak tangleti dhisik. Pendapatnya sinten dulu? Kula kok nggih sik dereng nati mireng. Nggih, untuk yang pertanyaan yang kedua coba sambil kita cari. Soalnya itu masalahnya itu kan tidak sama sekali hanya sekedar anjuran mawon nggih. Bukan sebuah kewajiban atau sebuah larangan keras, tapi sebuah anjuran mawon. Nggih, itu coba nanti sambil kita cari. Kok tidak diperbahasannya, kok dianggap kurang bagus untuk mengumpulkan 2 rukhsah ngoten nggih. Oke, mungkin sambil pertanyaan yang lainnya, untuk pertanyaan ini sambil kula carikan. Mau Bapak Walid. Huruf Jong. Di bab qashar ini dari awal dijelaskan kan cuma terkait tempat nih, surul balad. Yang ingin saya tanyakan, apakah waktu khuruj, waktu kita bepergian itu mutlak? Jangan-jangan ada pembatasan. Misalnya begini, saya mau berangkat ke Kediri jam 2. Karena saya dapatkan rukhsah, aku gak sholat duhur sih, tengok-tengok sih aing. Nanti jam 2, tadi sudah masuk waktu sholat. Saya tidak melakukan langsung sholat, karena saya mau ke Kediri. Lah, perilaku seperti itu, atau qashar atau jamak ini harus dilakukan qabla dukhulil waqti. Belum ada penjelasan tentang itu. Kemudian 2, gampang-gampang Mas, tenang ya. Asuh tenang ya. Yang kedua, Fathul Mu'in itu agak unik karena mengukur beliau memakai durasi waktu 24 jam. Durasi waktu 24 jam. Padahal kalau sekarang, zaman sekarang, durasi itu sangat simpel kalau zaman sekarang, durasi waktu itu. Dan di kitab-kitab yang lain kan pakai masafah. Nah ini Fathul Mu'in durasi waktu nih. Nah ini mungkin ada
tersendiri dari Fathul Muin, karena kalau durasi waktu zaman sekarang cepet, apalagi ada tol cepet gitu. Pun nikurien, mangkian dan konco yang mau tanya nih. Terakhir Gus, terakhir malin ini nambahi, nggih ngerapel. Tadi yang bimujarati ru'yatil bilad kali tanazu, apakah dalam kasuistik misal kayak fenomena kemarin itu 10 November gerak jalan. Nah ini tentu biasanya jam 1:30 sudah berangkat, mungkin nyampe sana Pak Isa lah atau mendekati jam-jam 8:30 atau 8:30. Dalam perjalanan ini apakah termasuk nanti dikategorikan ghorot soheh tadi? Tadi kan sempat dibahas bila mana tidak ada dua ketentuan masafat dan tujuannya, maka melihat ghorot soheh tadi. Jadi ketika gerak jalan ini memungkinkan tidak, sehingga kemudian ada ibaroh yang memberikan boleh untuk menjamak. Yang kedua perihal tentang masalah nikah. Biasa nih tiang wedok niku nek macak rata-rata 1:30 itu pun temu manten sampai maghrib, sehingga kemudian ketika mau melakukan sholat niki ngubah malih tatanan wajah dan lain sebagainya. Iya. Ya wajah dirubah pisan nggih. Sampai wedak-wedake pisan nggih dirubah. Loh iya kan wajahnya kan biasanya nggak baik, akhirnya dari cuantik kan dirubah memang wajahnya. Sehingga kemudian asar itu sedikit atau kecil kemungkinan dia melakukan sholat. Nah, apakah ini juga boleh untuk melakukan jamak? Lah, juga masuk ghorot sahih napa mboten? Nggih, sampun. Telu paling hol. Pertanyaannya Pak Khalid sing pertama ya napa sampai lali. Oh masalah masalah Nggih, nggih waktu harus safar, anu apa waktu safar. mboten? Nggih, harus sudah dukhulil waqti atau mboten. Nggih, tadi pertanyaan dari Pak Khalid itu sebenarnya seseorang itu dalam melakukan jamak dan juga qashar itu nanti apakah harus sudah masuk waktu ataukah bagaimana? Dengan arti begini, orang mau melakukan bepergian dengan sengaja dia itu tidak mau melaksanakan ketika sudah mendengar salat adzan duhur, dia dengan sengaja mengatakan wes aku gak salat duhur dhisik ae wes wong aku katene lunga. Wes mesisan engko ae jamak nang perjalanan. Maka kalau yang ditanyakan seperti itu, maka jawabannya sama sekali tidak ada kewajiban harus ini walaupun lunga atau harus didahulukan mboten. Karena kaedahnya kembali ke kaedah awal bahwa yang namanya salat itu wujuban muasaan. Wong gak ngelakoni sing jenengi bepergian saja loh. Melaksanakan yang namanya salat itu sifatnya wujuban muasaan. Dengan kewajiban yang sifatnya itu dilonggarkan, nggak harus segera melaksanakan sholat, tapi ya sebaiknya memang melaksanakan sholat untuk disegerakan. Tapi nggak ada kewajiban yang seperti itu, nggak ada, sehingga sekalipun apalagi kondisinya dia mau melakukan bepergian, sama sekali tidak ada masalah. Wes aku kok sholatnya kok ae tak jamak tak akhir, maka itu juga sama sekali tidak. Itu yang pertama. Yang kedua membahas masalah jadi kenapa dalam Fathul Mu'in durasi kalau yang lainnya itu pakai marhalah, sedangkan kalau itu benar-benar dipertimbangkan itu juga nanti akan muskil kan seperti itu nggih. Kalau dibatasi 2 hari, zaman sekarang itu kalau pada zaman dahulu ditempuh dalam jangka waktu 2 hari atau bahkan berbulan-bulan, zaman kita sekarang bisa ditempuh dalam jangka waktu yang relatif, kan seperti itu. Maka jawaban itu sama persis dengan ada yang di dalam kitab Tutolibinnya. Niku teng riku dingendikaken, kita bisa lihat teng kitab ya Tutolibin. Di situ membahas masalah wa'lam annal asla fil qasri qoblal ijma' qauluhu ta'ala wa idza darabtum fil ardi ay safartum fiha wa misluha al bahru.
langsung ila angkol tengeriki ngeten. Jadi ceritane dulu itu diperbolehkan yang namanya jamak dan juga qasar, terkhusus dalam hal ini qasar. Qasar itu alasannya pada zaman dahulu adalah karena jalannya tidak aman. Lah sedangkan seiring dengan berjalannya waktu, jalan ini dianggap sebagai aman. Lalu apakah hilang alasan yang seperti itu? Apakah menyebabkan seseorang itu sudah tidak diperbolehkan qasar? Itu dimuskilkan oleh sebagian sahabat. Bahasanya ngeten. Qala Ya'la ibnu Umayyah radhiyallahu anhu qultu li Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu innama qala ta'ala in khiftum. Di dalam ayatnya itu diperbolehkan qasar itu dalam kondisi in khiftum, kalau jalannya tidak aman. Sedangkan waqat amina an-nasu, sedangkan para manusia sekarang itu sudah aman di dalam jalannya. Faqala ajibtu mimma ajibta minhu. Oh iya, cara dipikir-pikir ya muskil tenanan ya encen. Cara bahasane Pak Khalid, wong zaman biyen lek lunga dalam jangka waktu 2 hari atau bahkan kalau numpak kapal katanya haji ku sampai berbulan-bulan. Padahal zaman sekarang itu lebih singkat. Nggih, wonten bisa saiki wus langsung cowopet atau pakai pesawat sampai cuma zaman dahulu berbulan-bulan, sekarang cuma 1, 2, 3 hari atau bahkan setengah hari. Itu sudah bisa. Maka dijawab, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasannya sudah hilang. Itu bagaimana ya Rasulullah? Maka dijawab, faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ya, walaupun alasannya itu sudah hilang, katakan lek wong zaman biyen rekoso sampai berbulan-bulan, zaman saiki mek sebagian saja 1 hari sudah cukup. Maka dijawab oleh Rasulullah, itu merupakan sedekah, itu merupakan rukhsah keringanan daripada Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, maka hendaknya kita menerima saja. Wis karek tompo ngono ae, rasa kakean takok, cara bahasa kasarane ngomong ngoten. Jadi tetap tidak berpengaruh. Jadi batasan 2 hari, yang mana kalau zaman sekarang itu bisa ditempuh dalam jangka waktu jam atau bahkan menit. Lek numpak wos semisal ngoten nggih, itu tetap bahasane Kanjeng Nabi shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Iku bahasane ngoten. Pripun Pak? Maksud kula ibarat Fathul Muin itu kan pakai nopo durasi waktu, Mas. Artinya gini, bisairil asqal mungkin dilakukan di sini. Bisairil asqal itu jangan masafah marhalata ini itu sudah 1 hari 1 malam. Sidoarjo ke Pasuruan misalkan pakai sairil asqal, zaman sekarang mungkin bisa lebih, bisa 2 kali 1 kali 24 jam. Cak ke naik kambing misalkan gitu, ke Pasuruan itu bisa semalaman. Boten sampai 24 jam itu lama Pak Khalid. Lek terima nek ini Pasuruan yo nggak sampai 24 jam. Meskipun jalan kaki